Baru-baru ini itu ada seorang pengusaha Tiongkok yang sangat terkenal. Ini merupakan salah satu orang terkaya di dunia yang sebelum-sebelumnya itu sembunyi dari publik karena takut dan memiliki masalah dengan pemerintahan Tiongkok, yaitu adalah di pemerintahan Xi Jinping sekarang. Tapi sekarang pengusaha ini keluar dari tempat persembunyiannya dan akhirnya tampil lagi ke publik setelah diundang oleh pemerintah Tiongkok yang kesannya itu kayak sudah mulai perdamaian. Pertanyaannya, siapa orang itu? Dan masalah seperti apa yang terjadi antaranya dengan pemerintahan Tiongkok hingga sembunyi dan segala macam. Pengusaha yang sama di sini yaitu adalah Jack Ma, pendiri perusahaan Alibaba. Itu sempat viral di tahun 2020 kemarin dan menghilang selama kurang lebih 2 tahun, dan sekarang dia tuh tampil lagi ke publik setelah diundang oleh Xi Jinping dalam rapat resminya. Bagi kalian yang masih gak tahu masalah seperti apa yang terjadi antara Jack Ma dengan pemerintahan Xi Jinping itu. Jadi gini, ketegangan antara Jack Ma dan Presiden Xi Jinping itu sebenarnya mulai terlihat jelas itu pada Oktober tahun 2020. Saat itu, Jack Ma itu memberikan pidato di Ban Summit Shanghai di depan para regulator keuangan dan elit-elit bisnis Tiongkok. Nah, dalam pidatonya, ia tuh secara terbuka mengkritik sistem regulasi keuangan yang ada di Tiongkok, yang menurutnya itu dianggap sangat kuno, kaku, dan menghambat investasi asing. Beliau tuh juga menyoroti mengenai sistem perbankan Tiongkok sebagai pengandaian. Nah, dari ini merupakan sindiran tajam terhadap lembaga-lembaga milik negara yang sangat sensitif bagi partai komunis. Akhirnya, dari pidato itu, banyak para analis itu sudah mengingatkan, wah, ini masalah ini. Pidato Jack Ma ini jadi masalah. Ini mesti ada timbal balik dari pemerintahan nanti. Dan akhirnya benar. Tepatnya pada awal November 2020, pemerintah Tiongkok itu secara mendadak membatalkan IPO perusahaan Ant Group, anak perusahaan vintage dari Alibaba milik Jack Ma ini. Akhirnya benar menurut para analis. Yang sebelum-sebelumnya itu diperkirakan akan menjadi IPO terbesar dalam sejarah pada saat itu, senilai sekitar 37 miliar US dollar. Pembatalan ini itu bukan hanya sekedar keputusan ekonomi, tapi ini pesan dari pemerintah Tiongkok terhadap Jack Ma yang dianggap telah menentang otoritas negaranya. Dan lebih penting lagi, menentang Xi Jinping secara tidak langsung. Setelah pembatalan IPO Ant Group milik Jack Ma ini, perusahaan Ant Group dipaksa melakukan rekonstruksi total agar lebih tunduk pada regulasi keuangan konvensional. Tak berhenti di situ. Pada April 2021, Alibaba ini juga dikenai denda anti monopoli sebesar 2,8 miliar US dollar. Wow. Kenapa kok didenda? Karena pemerintah Tiongkok itu menuding Alibaba ini itu mempraktekkan monopoli melalui kebijakan pilih satu dari dua yang memaksa penjualan eksklusif di platform mereka. Jadi ini terlihat seperti hukuman yang disamakan sebagai penegak hukum. Hingga saat itu, dengan adanya kejadian masalah yang terjadi yang dialami oleh Jack Ma ini, Jack Ma pun akhirnya menghilang dari publik selama berbulan-bulan, hingga membuat orang-orangnya itu timbul tanda tanya, mengapa Jack Ma ini kok menghilang, kok tidak tampil ke publik lagi. Ketika tokoh sebesar Jack Ma ini menghilang, dunia pun mulai bertanya-tanya. Beberapa media barat bahkan memberikan spekulasi. Spekulasi pertama itu mengatakan bahwasanya Jack Ma ini telah ditahan diam-diam oleh otoritas Tiongkok. Dan ada spekulasi yang kedua, itu mengatakan dan menyebutkan bahwasanya Jack Ma ini mungkin sedang dalam penahanan rumah atau sedang diperiksa oleh partai-partai komunis itu. Kemudian ada spekulasi yang lebih ekstrim lagi. Itu ada yang menyebutkan bahwasanya Jack Ma ini sedang dalam proses re-education, cara halus ala Beijing untuk meredam tokoh berpengaruh yang terlalu vokal. Namun tidak ada satu pun bukti ya dari ini semuanya, dari berbagai spekulasi ini semuanya. Justru ketidakjelasan inilah yang membuat semuanya itu terasa makin mencurigakan. Ada apa ini? Kenapa kok tersembunyi dari publik? Ketepatan lagi dengan masalah yang dialaminya dengan pemerintahnya. Tapi menurut saya, ini tuh merupakan kontrol psikologis paling ekstrim dalam politik modern ini. Tidak ada penjara, tidak ada pengumuman resmi, tidak ada pelanggaran hukum, tapi ada ketakutan yang luar biasa. Hilangnya Jack Ma ini, menurut saya, ini adalah sinyal sebenarnya bahwasanya di Tiongkok itu
Sekaya apapun orang, sehebat apapun orang, kalau pemerintah itu tidak menghendakinya, maka orang itu akan hancur juga. Kita lihat aja sekarang, bahkan orang sekaya dan sepintar Jack Ma pun bisa dinonaktifkan dalam sekejap jika menyinggung otoritas pemerintah. Nah ini adalah bentuk hukuman sosial politik yang jauh lebih efektif daripada penjara. Karena orang tidak tahu nasibmu, dan itulah yang paling menakutkan. Dalam dunia otoriter, penghilangan itu bukan selalu soal kekerasan. Di Tiongkok, itu adalah istilah penghilangan lunak. Adalah alat yang digunakan untuk mengendalikan opini publik dan memaksa kesetiaannya terhadap otoritas negara. Jack Ma ini tidak perlu dipenjara, cukup dibisukan aja hingga ia sadar siapa sebenarnya yang berkuasa di Tiongkok itu. Dan yang paling menarik, penghilangan itu juga jadi panggilan peringatan bagi para Taipan lain, bahwasanya ingat ya, seakan-akan bilang gini, ingat ya para Taipan, kekayaanmu bukan perisai, melainkan bisa menjadi peluru balik. Setelah lebih dari 2 tahun berada di bawah radar politik, Jack Ma tidak tampil di publik. Akhirnya Jack Ma sekarang itu tampil lagi di publik karena diundang kembali oleh Presiden Xi Jinping. Bukan undangan biasa ini ya, tapi ini adalah forum resmi yang mempertemukan para pemimpin bisnis dengan petinggi-petinggi di Tiongkok. Ini tuh merupakan sebuah momen yang tampak seperti rekonsiliasi antara negara dan sektor swasta. Undangan ini itu terjadi di tengah ekonomi Tiongkok yang sedang melambat kemarin, investasi asing yang mulai ragu, dan sektor swasta yang kehilangan gairah pasca tarif Trump itu. Jadi tidak aneh jika banyak yang menilai bahwasannya undangan terhadap Jack Ma ini bukan karena pemerintah sudah meludak terhadap Jack Ma, bukan pemerintah itu sudah memaafkan terhadap Jack Ma, tapi ini karena mereka butuh sektor swasta untuk menyelamatkan ekonomi yang sedang tertekan di Tiongkok sekarang. Karena Xi Jinping itu tahu, tanpa inovasi dan investasi dari kalangan seperti Jack Ma dan teman-temannya itu, pertumbuhan Tiongkok ini bisa tersendat. Tapi di sisi lain, ia tuh juga bisa memastikan bahwa tidak ada satupun tokoh bisnis yang bisa merasa lebih besar dari otoritas negara. Jadi undangan itu mengandung pesan, seakan-akan pesannya itu gini, kamu boleh kembali ke meja perundingan, tapi jangan lupa siapa yang mengatur permainan ini semuanya. Makanya setelah Jack Ma ini tampil di publik, akhirnya dia itu jauh lebih hati-hati dan lebih kalem dalam berbicara. Dan bahkan topik pembicaraan ini sudah mulai aman. Dia sering bicara soal pendidikan, pertanian, filantropi. Bukan lagi tentang inovasi dan sistem keuangan negara. Tidak ada lagi nada mendatang dan segala macam. Yang mana sebelum-sebelumnya Jack Ma ini merupakan pengusaha yang kritis. Kini berubah jadi tokoh yang jinak. Kok jinak? Lebih ke kalem ya, lebih ke kalem. Dan saya yakin itu tuh bukan perubahan karakter, tapi hasil dari tekanan sistematik yang dialaminya. Dari ini ya, kita tuh bisa ambil pelajaran sebenarnya, bahwasanya ketika kalian tuh punya bisnis, jangan hanya mementingkan dalam masalah ekonominya saja, jangan hanya menginginkan bagaimana bisnisnya grow di internal gimana, tapi bagaimananya cara hubungan kalian dan pemerintah itu baik-baik saja. Karena dari kasus Jack Ma ini, kita tuh bisa lihat negara itu bisa menghapus siapa saja, kapan saja, tanpa harus menggunakan senjata. Karena di dunia ini ekonomi dan politik itu terus bergesekan. Kasus Jack Ma ini menjadi bukti bahwa pengusaha itu bisa sehebat apapun, sekaya apapun pengusaha itu, tapi jika sistem tidak mengizinkan, kamu tetap bukan siapa-siapa. Orang itu tetap bukan siapa-siapa. Dan itu adalah wajah nyata kekuasaan modern di Tiongkok. Dan menurut saya ini tidak jauh beda dengan negara-negara lain, baik negara itu komunis atau demokrasi. Makanya kita sering mendengarkan ya kata oligarki di dalam negara demokrasi. Mengapa kok oligarki ini berani mengeluarkan duit triliunan dolar untuk membantu calon presiden tertentu? Karena mereka mau menciptakan hubungan baik dengan pemerintah. Ketika hubungannya baik dengan pemerintah, maka perusahaannya, bisnisnya itu akan aman. Kenapa? Karena sudah memiliki hubungan baik dengan pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Eksklusif.